Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai sobat pajak, gimana kabarnya? Gue doain semoga sobat pajak dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang pembukuan untuk perpajakan. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa sobat pajak nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita ada update video terbaru, sobat pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Di sini saya kutip saya dapat dari DJP Online, yaitu tentang pembukuan untuk perpajakan. Di mana yaitu pembukuan adalah definisinya yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi kewajiban modal, terus kemudian penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode tahun tersebut. Jadi itu tertuang dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Next, kita lanjut. Mengapa harus dilakukan pembukuan? Nah, wajib pajak pembukuan yaitu harus ada pembukuan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Jadi jika sobat pajak itu karyawan yang bekerja dalam satu instansi, itu tidak pada saat laporan SPT tahunannya tidak wajib melaporkan pembukuan. Sedangkan untuk wajib pajak yang wajib juga melakukan pembukuan yaitu wajib pajak badan. Untuk wajib pajak pencatatan, wajib pencatatan yang dilakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas, ini untuk wajib pajak orang pribadi ya, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi ada beberapa yang sobat pajak yang UMKM ya, yang di bawah 4,8, itu wajib melakukan pembukuan. Terus kemudian yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Terus kemudian wajib pencatatan norma perhitungan dan penghasilan neto. Bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 M, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi jika sobat pajak mau menggunakan norma, jadi sobat pajak wajib melaporkan ke KPP yaitu di bulan Maret ya untuk menggunakan norma. Terus kemudian penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan yaitu fungsinya ya memperhatikan itikat baik. Jadi terus kemudian mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Terus kemudian menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah yang disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Terus kemudian buku, catatan, dan dokumen menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Bang. Yaitu di tempat kegiatan, tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Terus kemudian pencatatan berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per 4/PJ tahun 2009 untuk penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bersifat final. Terus kemudian untuk penghasilan yang diterima dari luar negeri, usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bersifat final atau penghasilan lainnya. Terus kemudian untuk penghasilan bruto yang diterima dari wajib pajak pribadi
yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Terus kemudian untuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang mengenakan pajaknya bersifat final. Dalam pencatatannya untuk penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bersifat final. Jadi nanti untuk pelaporan SPT-nya akan ada peredaran bruto ya, dan penerimaan bruto kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Jadi jenis usahanya itu apa, terus kemudian tempat usahanya dan tahun pelaporan pada saat mau pelaporan SPT-nya. Nah, terus kemudian di sini ada tanggal 1 mulai dari tanggal 1 Januari tahunnya kita mengikuti pada saat mau pelaporan. Terus kemudian uraian dari penghasilannya, terus kemudian jumlah bruto adalah jumlah yang sobat pajak dapatkan secara kotor dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pencatatan dilakukan secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. Jadi kita susun sesuai dengan tanggal ya, katakanlah tanggal 1 Januari, 2 Februari, 3 Februari, 3 Januari, terus sampai dengan 31 Desember. Apabila terdapat jenis usaha atau tempat usaha, maka pencatatan dibuat terpisah untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha. Jadi sobat pajak katakanlah punya cabang gitu ya. Jadi pencatatannya pun berbeda. Jadi ada dari satu tempat, terus kemudian di satu tempat lagi silakan sobat pajak pencatatannya dipisahkan. Terus kemudian pencatatan untuk penghasilan yang diterima dari luar kegiatan sama ya. Jadi kayak tadi yang usaha dan pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak dan tidak dikenakan pajak bersifat final atau penghasilan lainnya. Pencatatannya penghasilan lainnya, terus kemudian bulan dan tahun. Jadi kalau tadi kan di atas hanya ada 4 sheet ya, 4 kolom. Terus kemudian di sini ada uraian, jumlah bruto, terus kemudian biaya, terus jumlah neto dan keterangan. Jadi ada 6 kolom. Yaitu pencatatan dilakukan secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu sama kayak tadi. Terus kemudian pada tanggal 31 Desember jumlah penghasilan lainnya disajikan sesuai dengan jenis penghasilan. Misalnya penghasilan bunga, premium, dan diskonto. Untuk pencatatan penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi di sini akan muncul kayak tadi ya. Ini untuk orang pribadi, ini tampilnya juga sama. Terus kemudian meliputi penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan yang diterima wajib pajak sendiri, wajib pajak sendiri, istri dan anak atau anak angkat yang belum dewasa. Terus kemudian bagi wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pemberi kerja, menyiapkan formulir 1721A1 atau 1721A2 sudah dianggap melakukan pencatatan. Jadi jika sobat pajak bekerja kan biasanya pada saat di bulan Desember nanti akan mendapatkan bukti potong. Jika pekerja swasta maka akan mendapatkan 1721A1, terus kemudian juga pegawai negeri maka mendapatkan 1721A2. Terus kemudian pencatatan dilakukan secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. Pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai dengan jenis penghasilan. Oke, kita lanjut pencatatan untuk penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang mengenakan pajak bersifat final. Jadi di sini akan ada peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto tahun sama kayak tadi ya. Jadi ada tanggal, uraian, jumlah bruto dan keterangan. Terus kemudian kita ke pembukuan ya. Contoh laporan keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah. Jadi UMKM, UKM atau yang lainnya. Untuk contoh laporan keuangan yaitu di sini saya simulasikan yaitu PT Zaman Now.
Laporan posisi keuangan per 31 Desember tahun 2018. Jadi dalam ribuan rupiah ya di tahun 2018. Di mana di situ ada kas dan setara kas ya, di mana di situ di kasnya itu 3.000, terus kemudian giro sekian, deposito sekian, jadi jumlah kas dan setara kasnya adalah 5.100. Terus kemudian ada pun piutang usaha yaitu 2.000, persediaan 11.000 dan beban dibayar muka 6.000. Jadi jumlah aset totalnya adalah 114.100 rupiah. Terus kemudian ada liabilitas yaitu adalah hutang usaha, kemudian hutang bank dengan jumlah liabilitas yaitu 3.600, ekuitas yaitu modal awal yaitu 46.000, terus kemudian saldo laba defisit yaitu 37.500. Jumlah ekuitas yaitu 83.500, jadi jumlah liabilitas dan ekualitas yaitu 114.100. Dan ini balance dengan ini. Oke, persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas dan liabilitas plus ekuitas. Contoh laporan keuangan yaitu di yang tadi ya, mengikuti yang tadi yaitu PT Zaman Now. Laporan rugi laba untuk tahun terakhir yaitu 31 Desember tahun 2018. Di mana di situ akan ada pencatatan pendapatan usaha ya, pendapatan usaha yaitu 50.000, terus pendapatan lain-lain yaitu 7.000. Di mana jumlah total pendapatan yang sudah dilaporkan adalah 57.000. Jika sobat pajak menggunakan PMK 46 atau yang 0,5%, maka dari nilai ini dikalikan dengan 0,5% yang sudah dilaporkan rutinitas setiap bulannya. Terus kemudian di mana ada beban ya, beban usaha yaitu 8.000, terus kemudian beban lain yaitu ada 10.000, jumlah beban adalah 18.000. Nah, ini biasanya kan di beban-beban ada biaya gaji dan lain-lain biasanya ada. Terus kemudian laba rugi sebelum pajak yaitu pajak penghasilan yaitu dari jumlah pendapatan dikurangin beban ya. Jadi tinggal 39.000, terus kemudian beban pajak penghasilan yaitu 1.500. Jadi pajak penghasilannya adalah 37.500. Menyusun laporan keuangan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kantor pajak, jadi dilakukan oleh WP. Menggunakan jasa akuntan profesional baik melalui kantor akuntan publik atau KAP maupun kantor jasa akuntan KJA yang tersebar di seluruh provinsi DKI Jakarta. Seluruh provinsi Indonesia, Menggunakan bantuan pihak ketiga lainnya, misalkan siswa SMK jurusan akuntansi, mahasiswa dan lain-lain, atau bisa menggunakan jasa konsultan pajak ya. Jadi jika sobat pajak butuh konsultan, silakan sobat pajak bisa hubungi kontak person kami yang ada di informasi channel kami. Oke, sampai sini dulu ya untuk pembahasan yaitu tentang pembukuan pajak, pembukuan untuk perpajakan. Jika sobat pajak ada kendala dengan perpajakan, silakan sobat pajak bisa ramaikan kolom komentar di bawah. Atau jika sobat pajak ada request tentang pembahasan tentang aplikasi perpajakan atau perpajakan lainnya, sobat pajak juga bisa request di bawah. Atau jika sobat pajak butuh konsultan pajak, bisa hubungi nomor kontak person kami. Jika sobat pajak suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian atau share ke kerabat kalian agar informasi yang kita sampaikan bisa tahu orang banyak. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.